Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'd. Puji serta syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa untuk selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabi'atnya, dan semua kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai mudir atau kepala pondok pesantren Ma'had Al-Hawra, dalam istilah lain Islamic Boarding School Al-Hawra Majalengka. Haji Imam Hilman ingin menginformasikan terkait susunan kepengurusan Islamic Boarding School Al-Hawra tahun ajaran 2020-2021. Kami berada di bawah naungan Yayasan Kader Umat Cirebon dengan pembina Ustaz Zakaria Ahmad Yasi dan ketua Ustaz Jumhana, sekretaris saya sendiri Haji Imam Hilman, kemudian bendahara Iza Maulana Mahfud. Adapun nama pondok pesantren ini adalah Islamic Boarding School Al-Hawra, adalah pondok pesantren yang kami dirikan sekitar 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah kami sudah menerima santri setelah 2 angkatan kita telah menerima santri, dan sekitar ada 30, berjumlah 36 yang terbagi ke dalam 2 asrama. Yang pertama asrama di Ganeas di Blok Tengah RT 8 Desa Ganeas, berjumlah 17 santri, berjumlah 16 santri, dan di Desa Talgawetan berjumlah 20 santri. Adapun kepala pondok pesantren saya sendiri Haji Imam Hilman, kemudian sekretaris Sawitri Tresna Lestari SPDI, kemudian bendahara Izal Maulana Mahfud, kabak pendidikan dan kurikulum Ustaz Ucu Abu Saifuddin AMD, dan kabak sarana dan prasarana Ustaz Abdul Hamid, dan kabak dapur Ibu Yoyo. Untuk kepengurusan asrama 1 yaitu di Ganeas, kabak tahfidz dan keasramaan adalah Ustazah Nur Cahyanti, dan kabak bahasa Arab ini adalah Ustazah Sawitri Tresna Lestari SPDI. Adapun kepengurusan asrama 2 Talaga, kabak tahfidz dan keasramaan adalah Ustazah Ana Khairun Nisa, dan kabak bahasa adalah Ustazah Candika Hadiah Paksi. Adapun guru-guru atau para guru yang ada di kami ini berjumlah 8 orang. Yang pertama Haji Imam Hilman, saya sendiri sebagai guru fikul ibadah, kemudian Zakaria Ahmad Yasi sebagai guru mata pelajaran tauhid, dan Ustadz Ucu Abu Saifuddin sebagai guru mata pelajaran bahasa Arab, nahwu, sharf, sejarah Islam, dan juga akhlak, dan Ustadzah Sawitri Tresna Lestari SPDI ini sebagai Muslimatul Halaqah dan juga pengampu pelajaran bahasa Arab, dan Ustazah Nur Cahyanti sebagai Muslimatul Halaqah tahfidz dan pengajar ilmu sharf, hadis arba'in, dan juga khat, dan Ustazah Ana Khairun Nisa sebagai pengampu pelajaran bahasa Arab, akhlak, dan Muslimatul Halaqah, dan Ustazah Candika Hadiah Paksi sebagai pengajar bahasa Arab, khat, dan Muslimatul Halaqah, dan Ustazah Vina Kamilia Dewi sebagai Muslimatul Halaqah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita untuk mengelola pondok pesantren ini. Jadi pondok pesantren
Al-Haura atau Islamic Boarding School Al-Haura ini adalah pondok pesantren khusus putri, di mana kami lebih fokus untuk menghafalkan Quran, terutama dari segi pembacaan terlebih dahulu, ya, bacaan Al-Quran dengan tartil, kemudian diikuti dengan menghafalkan Al-Quran dengan target 30 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Dan juga kita berusaha untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu bahasa yang kami wajibkan di pondok adalah menggunakan bahasa Arab. Kemudian tidak lupa ya, untuk sebagai bentuk pengamalan dari Al-Quran itu sendiri, selain kita memahami sisi Al-Quran, kita juga diwajibkan untuk memahami kandungan-kandungannya, ibadah, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di pondok kami kita mempelajari beberapa mata pelajaran dengan tadi apa? Unggulan tahfidz Al-Quran 30 juz, kemudian bahasa Arab aktif, lisan, tulisan, kemudian juga qiraatul kutub, dan yang ketiga yang kita tekankan dari para santri-santri kita adalah akhlakul karimah, adab yang baik antara dirinya sendiri, kemudian antara dirinya dengan orang lain, dan juga antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai prioritas adab yang perlu kita tanamkan kepada generasi-generasi kita. Kemudian adapun ya pelajaran-pelajaran yang tadi kita ampu, alhamdulillah kita mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pedoman kita dalam beragama, mengikuti Al-Quran dan hadis, dan juga ijma, qiyas, istihsan, ya, dan beberapa dasar agama yang lainnya, dan itu insya Allah sudah disepakati oleh para ulama. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di tahun kedua dan telah memiliki santri akhwat sekitar 36 santriwati yang terbagi ke dalam 4 kelas. Ada 2 kelas kelas mubtadi, atau ada 1 kelas mubtadi, ada 2 kelas yang mutawasid, dan 1 kelas yang mutaqaddim. Jadi mubtadi itu adalah kelas pemula bagi para santri-santri kita yang baru masuk pondok dan masih butuh banyak bimbingan terkait bahasanya, kemudian bacaan Qur'annya, ya, terkait akidahnya, ibadahnya, itu kita masukkan ke dalam kelas mubtadi. Sedangkan untuk kelas mutawasid adalah kelas lanjutan dari kelas mubtadi, di mana itu adalah tahap berikutnya yang memang itu sudah dikatakan layak untuk banyak mengetahui banyak hal. Sedangkan untuk kelas mutamayyiz, ya, itu adalah kelas percepatan, di mana kita berharap bahwasannya para santri-santri kita yang memiliki keunggulan, kecepatan dalam menghafal, kemudian pemahaman, itu bisa kita masukkan ke kelas percepatan agar mereka sudah siap dan layak untuk diterjunkan ke dalam atau ke masyarakat kita. Jadi kita ikhwanis jami'an, salah satu muqarrar kitab-kitab yang sering kita pakai, yang pertama adalah Al-Mufid fi Muhimmatit Tauhid. Ini adalah karangan dari Dr. Abdul Qadir bin Muhammad Atol Sufi, ya. Ini salah satu ustadz di Al-Musaib di Kuliah Mu'alimin di Abha, ya. Ini salah satu kitab yang kami pelajari tentang tauhid, dan ini insya Allah akidahnya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis dan juga pemahaman ulama salaf kita. Kemudian terkait kitab yang kedua yang kita akan kenalkan adalah kitab Matnu Ta'limil Muta'allim. Wahada, ya, kitab ini adalah kitab yang masyhur, kitab yang begitu terkenal di kalangan kita, ya, dengan pengarangnya adalah Al-Imam Burhan Islam Az-Zarnuji, ya. Adalah Imam Az-Zarnuji, salah satu pengarang kitab klasik adab, ya, yang bernama Ta'limul Muta'allim. Itu adalah mengajarkan para pelajar agar mereka dapat mendapatkan ilmu dari guru-guru mereka, dan tentunya ilmu yang bermanfaat, berkah, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kitab yang ketiga yang kita akan kenalkan adalah kitab yang terkenal juga kalangan Imam An-Nawawi, ya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Dia sebagai pengarang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i,
dan dia mengarang juga salah satu kitab populernya adalah Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terdapat di dalamnya sekitar 43 hadis Nabi sahih. Kemudian tidak lupa juga selain itu kita ajarkan santri-santri kita dengan kitab Sharh, ya. Kitab Sharh ini ada 2 kitab Sharh yang kita kenalkan. Ada As-Sharhul Muyassar, ya, ini adalah salah satu kitab kontemporer, ya, karangan Abdul Syakur, ya. Kemudian juga tidak kalah penting di kalangan pondok pesantren salafiyah kita. Ini banyak sekali juga menggunakan kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah, ya, kalangan Ustaz Fadil Syekh Muhammad Maksum bin Ali. Dan ini juga kita ajarkan ke anak-anak kita agar mereka dapat membaca kitab-kitab dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasanya. Masih terkait juga dengan bahasa Arab, kita juga punya kitab populer juga Al-Ajurumiyah, ya, karangan Syekh Syarafuddin Yahya, karangan Al-Ajurumi, ya, Muhammad bin Rawat As-Sajjani, ya, dikenal dengan Matan Al-Ajurumiyah. Kemudian tidak lupa juga untuk kita pelajari kitab Nahwu Wadih sebagai salah satu kitab recommended yang digunakan untuk para santri kita. Kan di dalamnya mungkin terdapat banyak contoh-contoh dari kaidah-kaidah yang sudah diterapkan di kitab ini. Kemudian kita bahasa yang lain juga, kita punya kitab populer juga, ya, ada kitab Al-Arabiyah Baina Yaday Silsilatun Ta'mim bil Lughatil Arabiyyah wa Qaidun Taqina biha. Ya, kita insyaallah akan pelajari kitab Arabiyah Baina Yaday ini sekitar 8 kitab. Dan alhamdulillah ini kita pelajari kitab 1A, 1B, dan ada 2A, 2B, 3A, 3B, dan 4A, 4B. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan di pondok pesantren kita. Ini kitab 1A dan 1B. Kemudian juga ada kitab 2, ya. Ini ada kitab yang kedua, namanya kitab 2A, 2B, maaf. Kemudian juga ada kitab 3, ya. Kita sekarang baru di kitab 3, ya. Ini kitab 3A terkait apa? Kitab pembelajaran bahasa Arab secara tatbiki, ya, secara praktek yang tentunya kita ingin memperhatikan dalam dunia bahasa Arab itu bukan hanya teori-teori yang kita sampaikan, tapi santri-santri kita mereka mampu untuk menyampaikan bahasa Arab dengan tatbikinya, ya, dengan lisannya, mampu berbicara dengan orang lain, mampu memahami orang lain berbicara bahasa Arab, dan juga mereka mampu untuk membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Kemudian kitab yang lain yang kita akan kenalkan adalah kitab tarikh, ya, kita pelajari juga sebagai bentuk kepedulian kita dan tazkiyah untuk kita untuk mengenal Rasul kita Muhammad SAW dan perjuangan juga para sahabat dan para tabi'in dalam menegakkan agama Islam ini. Ini kita ambil dari kitab Silsilah Ta'mim bil Lughatil Arabiyyah yang sering dipakai di Universitas Al-Imam Ibnu Saud Riyadh. Dan ini kita baca Suwar min Tarikh Al-Islami. Kemudian juga kita punya kitab ta'lim yang lain atau adab dikenal dengan Adabut Thalibul Ilmi. Ini juga kitab yang tidak kalah pentingnya untuk kita pahami bersama sebagai seorang santri agar bisa memiliki ilmu dan juga beradab kepada Allah sesama dan kepada dirinya sendiri. Kemudian selain itu juga, selain memahami Al-Quran, tentunya kita juga harus punya dasar dalam dasar-dasar dalam ilmu Al-Quran. Terutama kita ingin memahami Al-Quran, ingin mengetahui dunia tafsir Al-Quran, maka kita juga pelajari ilmu yang dikenal dengan ulumul Quran. Di dalamnya kita akan mengenal Al-Quran, kemudian tariful Quran, mahwa sababun nuzul, ya, kemudian al-makki wal madani wa ghairi dzalika minal umurin muhtajah ilaiha. Kemudian kitab adab yang lainnya juga ada kitab Adabud Daris wal Mudaris. Ini karangan Jamaluddin Al-Qasimi yang sudah kita pelajari di semester 1 ketika kita pertama masuk di Al-Haurah. Dan
kitab selanjutnya adalah kitab fiqh, ya. Kita menggunakan Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, ya, karangan Abdul Hakim bin Badawi. Ya, ini kitab juga populer sebagai kitab yang mengedepankan kitab ini mengedepankan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf kita. Dan tidak kalah penting juga kitab yang kita pelajari adalah Al-Fiqhu min Kitab Izzal Mustaqim Ikhtisaril Muqni. Ini juga salah satu kitab yang kita gunakan di Pondok Pesantren Al-Hawra. Dan yang terakhir mungkin, selain kita juga ingin mengenal banyak hal tentang agama kita, dan tentunya kita tidak melupakan juga hal-hal yang sekecil mungkin, termasuk mempelajari bagaimana kita menulis bahasa Arab dengan baik dan benar, sehingga bisa dibaca oleh orang lain, dan kita mampu pada suatu hari mengarang kitab-kitab bahasa Arab juga sebagaimana dicontohkan oleh para ulama kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, kami informasikan terkait ma'had kami, mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan insya Allah ma'had ini bermanfaat salaful ummah, ya, dan mengikuti pemerintahan Indonesia yang ada, dan kami selalu mengedepankan akidah yang benar untuk taat kepada pemimpin kita, taat kepada pemerintahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi-generasi kita adalah generasi yang hafal Quran, kemudian paham dan juga mampu mengamalkannya kepada kehidupan sehari-harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan putra kita atau generasi-generasi kita ini sebagai generasi penerus yang akan memajukan bangsa ini. Sekian kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.